Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang ini masih menyangkut tentang bea cukai dan para pekerja PMI khususnya di Taiwan. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Beli coklat 1 juta rupiah dari luar negeri. TKW ini ngamuk harus bayar pajak bea cukai 9 juta rupiah. Dan di situ sontak si mbaknya langsung ngomong seperti ini. Kalau bapak minat, ambil saja buat bapak. Nah, itu ungkapan si mbak ini ketika pulang dari luar negeri dan membawa coklat. Mungkin coklatnya itu terlalu banyak ya. Padahal kalaupun sebanyaknya nggak mungkin sampai 7 juta ya. Namun di sini pihak bea cukai setelah melihat belinya saja cuma 1 juta rupiah. Namun dimintai pajak sebesar 9 juta rupiah. Yang mana di sini kronologinya. Hatta juga menjelaskan, terkait besarnya pungutan yang harus dibayar TKW tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 199/PMK 010/2019 tentang ketentuan kepabean cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Katanya itu sudah tercantum dalam undang-undang guys. Jadi beli coklat 1 juta harus bayar pajak 9 juta. Kok bisa seperti itu ya? Ini sesuatu yang sangat aneh. Pungutan sendiri katanya dikenakan dan sesuai nilai yang tertuang dalam bukti pembayaran invoice barang kiriman dengan resi EE8447956TW tersebut. Tercatat ada 20 bungkus makanan senilai 40 US dollar atau setara dengan 616.160.000 dan sebuah tas senilai 1.108 US dollar atau setara 17.067.632.000. Nah, jadi mbaknya ini bukan hanya membawa coklat, ternyata dia juga membawa tas yang seharga 1.108 dolar dan apabila dicairkan di Indonesia itu kurang lebih 17 juta. Nah, maka di situ sedangkan kan relaksasi atau pembebasan ya itu minimal hanya 500 US dollar. Namun kan katanya kata Pak Benny 1.500 ya. Namun di sini kok dituliskan hanya 500 US dollar. Padahal kalau sumpama 1.500 US dollar itu sangat banyak sekali guys, kurang lebih 22 juta atau 23 juta. Namun kok di sini masih saja kena pajak. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin nanti pulang membawa coklat banyak dan seperti mbaknya membawa tas yang begitu mahal, agar berhati-hati karena nanti takutnya akan kena pajak sampai 9 juta rupiah. Coba bayangin. Yang tadi HP iPhone yang kemarin kita bahas 4 juta lebih, kurang lebih 5 juta satu HP. Dan sekarang bawa coklat dan tas 9 juta rupiah. Ini harga dan ini nominal pajak yang cukup fantastis. Karena nggak mungkin dong kita biasanya untuk pulang membawa uang kas begitu banyak ya. Paling antara 2 juta, 3 juta itu sudah mentok. Dan apabila harus bayar pajak sebesar 9 juta, itu mungkin garuk kepala guys ya. Untuk barang kiriman berupa coklat dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5% dan PPN 11%, sedangkan untuk tas dikenakan tarif bea masuk sebesar 20%, PPN 11% dan PPH 15%. Ini aturan kok segitu detailnya guys ya. PPH, PPN sekian persen. Ini siapa yang atur seperti ini ya? Betul-betul seolah-olah teliti banget gitu loh untuk cari uang. Kita bekerja mati-matian, cuman baru pengen punya tas yang seolah-olah kita tuh menunjukkan, aku juga bisa beli tas. Ternyata masih saja kena pajak. Ini negara Indonesia emang seperti ini guys, jadi jangan heran ya. Sementara itu, sadar videonya viral dan mendapatkan ragam komentar termasuk dari bea cukai, TKW tersebut melalui video dari akun TikTok kemudian memberikan klarifikasi. Sang TKW menyebut jika tas yang dikirimnya tersebut merupakan barang tiruan atau KW dan invoice-nya pun palsu. Dia pun memberikan tas dan coklat tersebut kepada petugas bea cukai. Nah, itu dia. Jadi ternyata tas yang dia bawa itu bukan tas asli. Namun karena mungkin bea cukainya juga tidak terlalu paham untuk meneliti ini barang asli atau enggak, padahal itu barang KW. Akhirnya dihargai senilai harga tas yang asli.
Ya mungkin di sini mbaknya itu ya tahu aja, biasanya kalau mbak-mbak kan nggak terlalu berani, nggak terlalu banyak omong, akhirnya pasrah saja. Dan karena saking kesalnya guys, tas dan coklatnya itu langsung dikasihkan sama si bea cukai tersebut. Dan mungkin dalam hati si bea cukai ini, alhamdulillah aku bisa bawa pulang nih coklat buat anak-anak aku, ataupun mungkin buat istrinya tasnya ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian. Apabila mau pulang, jangan sesekali berani membawa barang-barang yang mahal. Bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan kaya ya. Namun untuk masuk ke Indonesia, kita harus dalam keadaan miskin. Dan apabila menunjukkan kaya, beli barang mahal, tas mahal, otomatis nanti akan kena pajak. Kok kenapa sih seperti itu? Ya itulah negara kita. Dalam pemerintahan sekarang kita harus lebih berhati-hati. Jangan terlalu menunjukkan kaya. Karena apabila terlihat kaya, kita akan selalu dikenakan pajak dan akan selalu diperas.